Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selamat pagi anak-anakku semuanya, gitu. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke. Untuk selanjutnya, untuk melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa bersama-sama. Ayo dipimpin sama ketua kelas. Oke, 1, 2, 3. Jika ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Perlu kalian ketahui, berdoa itu meminta sama siapa? Allah. Ketika kita meminta sama Allah, kita harus bersungguh-sungguh. Maka dari itu, untuk pertemuan yang akan datang, ketika berdoa diusahakan jangan sampai ada yang rame sendiri. Oke, Mas siapa tadi, Mas? Oke, jangan diulangi ya. Untuk pagi hari ini pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yaitu bahasa Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa kita. Kita di Jawa Tengah pakai bahasa Indonesia, insya Allah semuanya paham. Di Jawa Timur pakai bahasa Indonesia, insya Allah semuanya paham. Di Sulawesi pakai bahasa Indonesia, semuanya paham. Di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, di Aceh, di Jakarta pakai bahasa Indonesia, semuanya paham. Karena apa? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, bahasa Republik Indonesia. Maka dari itu kita diwajibkan mengenal bahasa Indonesia. Walaupun di negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bahasanya banyak sekali, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa apa lagi? Bahasa yang dimiliki negara kita, bahasa apa? Bahasa Jawa ada bahasa Moko, ada bahasa Romo Injil dan seterusnya. Silakan dibuka LKS-nya, dikeluarkan terlebih dahulu. Buku LKS, buku tulis dan alat tulisnya. Kita belajar bersama-sama. Untuk pertemuan yang ketiga ini, kita akan mempelajari materi menggunakan huruf kapital
dan tanda titik. Oke. Untuk pertama-tamanya kapital Mas. Oke. Huruf itu ada dua. Huruf ada berapa? Dua. Yang pertama huruf kapital. Dan kedua Huruf kapital sering kita kenal dengan huruf besar. Yang kedua huruf kecil. Kalian anak-anak semuanya sudah tahu pengertian dari huruf kapital? Sudah? Ayo, huruf kapital adalah huruf besar yang dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat dan kegunaan lainnya. Huruf kapital biasanya digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termasuk unsur bentuk ulang bentuk, seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Oke. Contohnya, huruf kapital nama Mas Fakih, berarti awalnya ditulis pakai huruf kapital. Fakih. Ini huruf apa? Kapital. Nama negara apa? Indonesia. Nah, ini huruf kapital. Kemudian untuk penulisan gelar, misalnya namanya siapa? Dapat. Nama gelar, penulisan nama gelar harus menggunakan huruf kapital. S-nya ke S P D. Contoh. Oke. Ini contoh. Kemudian tanda titik. Tanda titik apa? Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Bisa diikuti dengan kalimat baru setelahnya atau berakhir begitu saja. Contoh. Namanya siapa? Galen. Galen menggunakan nama orang menggunakan huruf K. Galen sudah pergi ke sekolah. Ini kan sebuah pernyataan, maka diakhiri dengan tanda titik. Berarti cara mudahnya untuk memahami tanda titik, ketika di situ ada pernyataan, maka diakhiri dengan tanda titik. Ketika itu menulis nama seseorang, maka huruf yang pertama ditulis dengan huruf apa? Kapital. Ketika kita menulis pernyataan, maka diakhiri dengan apa? Pinter. Kelas 2A pinter-pinter semuanya. Oke. Kemudian awal kita pembahasan itu kan mengenal perasaan. Maka dari itu ini ada teks cerita. Ya, teks cerita. Ustaz ceritakan ya, Ustaz bacakan. Judulnya perpustakaan. Lulu pergi ke perpustakaan. Lulu mencari buku cerita yang menarik. Pia juga datang ke perpustakaan. Dia juga ingin membaca buku cerita. Ayo dengarkan semuanya. Pia dan Lulu mengambil buku cerita
yang sama. Ini Pia nama seseorang, Lulu nama seseorang. Mereka pergi ke perpustakaan ingin membaca buku. Namun Pia dan Lulu ini itu pengen membaca buku yang sama. Lanjut ceritanya, Pia dan Lulu saling berebut buku cerita. Pia dan Lulu saling berebut buku cerita. Baik, bayangkan, berarti ada dua murid yang saling berebut buku cerita. Tidak ada yang mau mengalah. Ya, Akhirnya buku itu robek dan rusak. Ya toh, kalau satu buku dibuat rebutan dua orang, pasti akan sobek. Kemudian Lulu keluar perpustakaan dengan kesal. Lulu kesel sama siapa? Sama Pia. Lulu berteriak lalu menangis. Menangis berarti sedih. Kalau kesal marah, kalau menangis sedih. Ya, nanti kalian harus bisa mempraktikkan kalau marah bagaimana, sedih bagaimana, bahagia bagaimana. Setelah beberapa saat, kalau orang menangis itu kan enggak satu hari satu malam menangis terus kan enggak, paling nangis 1 jam terus enggak. Ya toh? Karena apa? Karena menangis itu meluapkan emosional, meluapkan rasa kesalnya. Nangis banter. Kalau bis kesel tetap hati menjadi lega. Kalau nangis terjun di hati itu rasanya sesak. Ya, suasana tenang yang teduh membuatnya merasa sejuk. Ya, Lulu yang menangis sedih pergi ke taman, menjadikan rasanya sejuk lega. Ternyata dia melihat Lulu dari kejauhan, dia sudah memperbaiki buku yang robek. Buku yang robek tadi diperbaiki sama Pia. Mereka akhirnya saling meminta maaf. Jadi satu sama lain, jika ada perselisihan kok belum bisa ditangani, itu salah satunya harus meminta maaf. Dapat berdamai. Akhirnya mereka saling bercerita di taman. Berarti dari cerita ini terdapat dua perasaan. Perasaan apa tadi? Marah. Yang kedua, yang ketiga, lega. Yang keempat, dua orang yang sudah berdamai menjadi bermain bersama. Penulisan, ini cerita tersebut menceritakan kisah Lulu dan Pia, ya toh? Kisah Lulu dan Pia. Mereka saling berebut buku cerita, kemudian tanpa sengaja buku itu robek. Sudah kita ceritakan ya tadi ya, sudah mengenal perasaan marah, sedih, apalagi lega dan senang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Awal kalimatnya itu pakai huruf kapital, huruf besar seperti contoh di sini. Penulisan nama juga pakai huruf besar. Oke, paham? Selain itu, tanda akhir pernyataan juga diakhiri dengan tanda titik. Ini ya sudah Ustaz ceritakan, sudah Ustaz terangkan tanda titik dan huruf kapital. Maka
kerjakan tugas berikut ini secara mandiri. Oke? Paham? Paham. Ustaz kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Halaman 7. Halaman 8. Iya. 8. Bagaimana untuk soal-soal yang Ustaz kasihkan tadi? Mudah apa susah? Dapat nilai berapa? 100? Alhamdulillah. Berarti Ustaz menyampaikannya itu tidak sia-sia. Untuk pertemuan kali ini waktunya sudah istirahat, ya. Jangan lupa di rumah tetap belajar ya, tetap belajar, tetap murojaah hafalannya, surat-suratan pendek, murojaah mentalnya, agar apa? Agar ingat terus. Ya. Belajar itu membuat pikiran kita semakin tajam, lancar. Untuk pertemuan pagi hari ini Ustaz tutupi sekian. Apabila Ustaz ada salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.